Sehat. Saya kurang sehat sedikit, Baik. Bu. Ya, Ibu juga alhamdulillah sehat. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir ya di pelajaran kali ini materi tentang akuntansi ya. Untuk mengawali pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa dulu, minta tolong ya. Biasanya kalau doa itu kan cowok ya. Sekarang Ibu minta tolong yang cewek ya. Siti Sophia silakan pimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Siti Sophia ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Sebelumnya tadi sudah Ibu kirimkan di Google Form ya, link untuk mengisi kehadiran. Jangan-jangan kalian mengisi kehadiran di situ di Google Form, kemudian tidak hadir di Google Meet sini. Ya, Ibu akan mengeceknya. Oh ya sudah hadir semua ya. Wah bagus, semangat sekali. Walaupun kita belajar akuntansi di siang hari, ya kita di sini akan belajar menghitung-hitung, ya menghitung duit orang. Ya itu biasanya kalian kalau pemahaman tentang akuntansi seperti itu, menghitung duitnya orang, bukan duitnya sendiri ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau kita keluar bawa hand sanitizer ya, jangan lupa itu. Yang cowok Indra, Sega, jangan suka ngumpul di kafe ya, bahaya itu. Ya. Sekali kan boleh, Bu. Jangan suka main game di kafe ngumpul-ngumpul situ. Ya sekali saja malam minggu aja ya, biar besoknya ngantuk-ngantuk enggak apa-apa, enggak belajar di sekolah ya. Ibu mau mereview materi sebelumnya. Kalian sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, masih ingat apa itu persamaan dasar akuntansi? Itu ada rumus-rumusnya itu ya. Mungkin untuk Rafika masih ingat rumus persamaan dasar akuntansi itu bagaimana ya? Ingat, Bu. Harta sama dengan utang tambah modal, Bu. Wah, pintar sekali ingatan Rafika ya. Berarti Rafika suka dengan pelajaran akuntansi. Ya. Bu, saya suka Ibu kemarin ya. Oh, bagus. Berarti sama dengan Ibu suka ya. Untung uang orang, Bu. Uang kas paling ya, Indra ya, uang kas kelas ya. Dia kan bendahara kelas Ibu. Iya. Oh, bagus. Pantes suka akuntansi. Kemarin ya, tadi malam Ibu sudah mengirimkan link video ya untuk pembelajaran materi kali ini tentang perusahaan jasa, karakteristiknya apa saja ya. Kenapa Ibu kirim tadi malam? Karena kalau kirim pagi atau hari ini takutnya sinyal kalian nggak ada. Ibu tahu kalian kan tinggalnya di kebun-kebun, di sawit, kebun karet ya, pasti terganggu sinyalnya. Sama dengan punya Ibu, depan Ibu tuh karet ya, jadi Ibu agak terganggu sinyalnya. Iya Bu, ya. Tapi saya coba tak bisa buka Ibu linknya Bu. Apakah salah saya terima linknya Bu ya? Oh mungkin kamu paketnya habis. Paket kamu habis paling Indra. Iya belum diisi. Iya Bu, paketnya habis tuh Bu. Iya gara-gara main game terus. Salah kamarnya si Indra tuh Bu. Waduh iya, bahaya. Ya, mari kita lanjutkan untuk materinya ya. Ibu akan membuka PPT-nya ya. Sebentar ya, Ibu cari dulu ada di file mana ya. Bu, tugas kemarin tak dikumpul Ibu. Nanti sekalian yang tugas hari ini dikumpulkannya. Karena saya sudah siap Bu, capek saya kerja tadi malam Bu, 1 hari tugasnya belum. Kan tidak dikumpul kan rugi saya Bu. Alah, gaya nyontek aja pun kebanyakan gaya.
kumpulnya di WA, Bu, tugasnya, Bu. Iya Indra, seperti biasa Ibu sukanya di WA. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Indra. Indra cowok tapi cerewet ya ternyata. Bukan cerewet, Baru Bu. tahu. Saya memang seperti itu, Bu. Oh, bukan cerewet. Ya. Sudah muncul kah PPT-nya? Udah, Bu. Bu, tuh Desi ngetawain saya, Ibu. Halo? Sudah muncul belum? Nanti Iya, Bu. nanti. Belum dibuka, Bu. Sudah keluar. Oh ya. Terima kasih. Di sini media pembelajaran untuk ekonomi ya. Tujuannya setelah mengikuti kegiatan proses dengan saintifik dan pembelajaran Belum tampil, Bu. Belum terbuka, Bu. Buka, Ibu. Iya, Ibu belum sudah bisa, Bu. Belum tampil. bisa, Bu. PPT-nya belum Ibu buka, Bu. File PPT-nya belum terbuka, Ibu. Belum Ibu buka. Atau paket Ibu enggak ada, enggak? Tapi Ibu sudah membuka di sini. Pak Indra itu. Apa sinyalnya ya? Kami lihat apanya aja, Bu, tapi belum terbuka. Sinyal juga ya saya tadi. Oh, Iya, sinyal tuh Bu. Ibu kan tinggal Iya, di kebun karet. Iya. Ya udah nggak usah pakai PPT apa gimana ya? Ini kok memang sinyalnya Ibu di sini lagi naik turun soalnya mendung di sini. Harus ditebang pokok karetnya, Bu. Oh, jangan itu karet orang kan. Bu, Karet Mungkin- orang Indra. supaya dia yang menampilkan Sudah. Ibu. Sudah. Udah, keluar Ibu. belum? Udah proses, Bu. Belum terbuka, Bu. Sudah. Belum, Bu. Masih filenya. Oh, masih filenya. Tapi di sini Ibu sudah membuka ini. Ibu, dari Iya. ini, Ibu. Udah tuh Bu, udah. Dari presentasi itu. Sudah. Ada IPK di Belum situ? terbuka. Filenya Belum, belum Bu. terbuka, Sudah Bu. terlihat ininya Bu. Mungkin Ibu itu, Bu. Kliknya Bu tuh, Bu. Biasa Bu Iya, di pakai jendela aja, kadang-kadang- Bu. Iya. Buka Kadang-kadang aja share-nya nggak nampak, PPT-nya, Bu. Share-nya, Bu. Buka PPT-nya aja dulu. Mbak Bulina, PPT-nya dibuka dulu. Setelah dibuka, baru klik share gitu, Bulina. Dari dokumen Bulina tuh. Oh, gitu. Itu Iya, kalau iya. mungkin berat. Jadi PPT-nya dibuka dulu, nanti habis dibuka, Bulina masuk langsung share-nya. Kayaknya Pak Indra kalau jadi siswa bandel ya. Sudah Iya, Bu. keluar? Belum, Sudah Bu. keluar anak-anak? Ya, Oh, iya, sudah. ada, Bu. Nah, Udah, Bu. Oh iya, ya, sudah keluar. Ibu. Alhamdulillah. Berarti sinyal Ibu masih bersahabat ini ya. Terima kasih sinyal. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa ya. Setelah mengikuti kegiatan proses dengan saintifik dan pembelajaran menggunakan PBL yang berbasis 4C dengan metode literasi, TPACK, dan PPK, serta dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, dengan bantuan LKPD, Google Meet, WA Group, atau Google Classroom. Kemudian tadi ada Google Form ya untuk mengisi kehadiran. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif selama pembelajaran. Di sini ada materi
mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa, menganalisis bukti transaksi, kemudian menjelaskan mekanisme debit kredit dengan penuh tanggung jawab, kritis, dengan tepat dan benar ya. Kemudian ada KD dan IPK. KD itu bukan Krisdayanti ya nak ya. Kalau biasanya KD itu Krisdayanti. Di sini KD-nya itu kompetensi dasar ya. Ada menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian KD keterampilannya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Indikatornya 3.3.3.1 menganalisis karakteristik perusahaan jasa, kemudian kredit, kemudian nanti keterampilannya, kalian menyajikan hasil analisis transaksi pengaruhnya terhadap akun ya. Di situ ada gambar tentang perusahaan jasa. Itu gambar apa Indra? Indra biasanya suka nongkrong di sini nih. Itu gambar perusahaan jasa apa Indra? Reparasi mobil ya, Bu. Bengkel mobil iya, betul, itu bengkel. Iya, bengkelnya keren ya Indra ya. Oh, keren ya kali, Bu. Kayaknya di bengkel di mana nih, Bu? Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah Indra. Di sini ada bengkel seperti ini. Iya. Nah, itu ya ada perusahaan jasa itu, di situ jasa bengkel, itu ada peralatannya, ada perlengkapannya ya. Peralatan itu kalian sudah mempelajari kemarin ya untuk penggolongan akun. Peralatan itu untuk masanya lebih dari 1 tahun ya. Contohnya ada obeng-obeng dan sebagainya itu termasuk peralatan. Kalau di situ ada oli-oli itu apa Bu? Itu termasuk perlengkapan ya. Karena habis pakai sebelum 1 tahun. Nah, apa itu perusahaan jasa itu sendiri, Bu? Perusahaan jasa itu perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat, ya. Jadi kalau kalian pergi ke salon, ya, salon kecantikan ya, bukan salon yang ada musiknya itu ya, bukan ya, itu salon musik. Ini di sini perusahaan jasa itu salon kecantikan ya. Itu tujuannya mencari laba. Bagaimana kita mengetahui kalau konsumen itu puas ya, dengan si konsumen itu menjadi misalnya potong rambut di situ. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Itu nanti konsumen bisa diketahui tolak ukurnya konsumen itu puas atau tidak ya. Kemudian di sini ada karakteristik perusahaan jasa, tidak memiliki wujud atau abstrak, produk yang dihasilkan variasi atau heterogenitas. Tidak dapat dipisahkan antara produk yang dihasilkan dengan yang dikonsumsi dan tidak dapat disimpan karena tidak memiliki wujud. Nah, itu untuk perusahaan jasa. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya tentang bukti transaksi ya. Bukti transaksi itu dibagi menjadi 2, transaksi intern, bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern. Intern itu di dalam ya, di dalam perusahaan. Kemudian ekstern, ya. Ini yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, misalnya ada kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan cek. Kalian perhatikan di situ ada gambar apa, Sega? Sega dari tadi kok ngantuk ya? Sega, halo? Ada Bu. Sega? Sega itu Ada, Bu. gambar Di malam itu, Bu. Iya, Bu. Dia nongkrong di kafe di malam, Bu. Di situ ada SRC, ya. Ada SRC, Sega ini sukanya begadang. Tadi Ada diajak Pak SRC. Indra, Bu. Diajak si Indra, Bu. Memang kalian Indra berdua yang nih lah. ngajakin, Bu. Ya, kita lihat ya di situ, Sega. Di situ ada SRC, bukti transaksi. Kalau kalian atau Sega membeli barang di situ, nanti Sega dikasih bukti apa Sega di situ? Ada nota, Bu. Nota, faktur, struk, ya. Iya, ya. Dikasih struk ya biasanya ya.
Biasanya Ya, Bu. dikasih stroke. Stroke itu bukan stroke yang tidak bisa berjalan ya. Nah, stroke kalian pasti tahu ya, orang ekonomi, anak IPS atau IPA peminatan, ya stroke itu ini bukan. Kenapa ketawa ya? Nah, kemudian bukti transaksi tadi sudah. Sekarang kita lanjut. Kok jadi ketawa? Ketawa terus di situ, Bu. Awas ngompol, Desi. Ketawa terus. Sekarang kita lihat mekanisme debit dan kredit ya. Di situ ada 5 akun ya, akun pokok, ada aset atau harta itu akunnya nomor 1. Kemudian liabilities itu nomor 2 atau utang. Kemudian nomor 3 ada ekuitas atau modal. Kemudian nomor 4 ada pendapatan, nomor 5 ada beban. Nah, pencatatannya di situ ada debit, kredit, kemudian saldo normalnya. Pasti kalian bingung nanti untuk mengingat mekanisme debit kredit ini bagaimana ya Bu ya, biar saya ingat. Nah, Ibu kasih tips. Kalian lihat rokok Jisamsu ya, mungkin Bapak kalian suka ngerokok Jisamsu. Jisamsu itu nomornya berapa? 2, 3, 4. Bener nggak, Indra? Nggak tahu Bu, saya nggak merokok Ibu. Oh iya Bapak. Orang tua saya melarang saya merokok Ibu. Masih anak SMA, bapaknya mungkin pernah merokok Jisamsu ya. Itu untuk mengingatkan mekanisme debit kredit. Untuk Jisamsu itu 2, 3, 4. Nah, itu saldo normalnya di situ 2, 3, 4 itu ada di kredit semua. Ya. Kemudian yang 1 dan 5 ada di debit. Nah, itu untuk mengingat mekanisme debit kredit. Itu tips dari Ibu ya. Mungkin kalian bisa mengingatnya. Tapi kalian harus ingat urutan akunnya. Jangan kebolak-balik. Nah, nggak boleh itu ya. Kemudian tolong ya kalian, Ibu akan memberi contoh bagaimana menganalisis mekanisme debit dan kredit. Kalian tulis-tulis ya di buku tulisnya, ada ya, beberapa soal ya yang mau Ibu berikan. Di situ sudah siapkan pulpen dan buku tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti tadi pagi sudah membawa ban ke sekolah ya. Di situ ya, silakan ditulis ya. Ibu akan memberikan contoh analisis debit dan kreditnya. Tuan Muklis membeli peralatan bengkel senilai 5 juta secara tunai. Sudah semua? Sudah Bu. Ya. Berarti di situ ya ada keterangan membeli peralatan bengkel senilai 5 juta secara tunai. Secara tunai. Berarti kalau tunai itu kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan uang ya. Uang itu di dalam akuntansi itu ya. Mengeluarkan harta atau kas. Nah, kas. Berarti untuk analisisnya itu kas berupa peralatan 5 juta bertambah di sebelah debit. Nah, lihat ya di nomor 1 itu kas bertambah di sebelah debit. Kemudian untuk kasnya berkurang ya karena kita membeli peralatan secara tunai. Tunai ya, berkurangnya sebelah kredit. Nah, itu contoh untuk menganalisis mekanisme debit dan kreditnya. Sudah paham belum? Apa mungkin mau Ibu kasih contoh lagi soalnya? Sudah paham Bu. Contoh lagi, Bu. Oh, contoh lagi, contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Contoh satu lagi, Bu. Ya, contoh satu lagi. Sekarang Tuan Muklis membeli perlengkapan bengkel secara kredit. Tadi kan secara tunai ya. Secara tunai, sekarang secara kredit. Berarti Tuan Muklis itu membeli oli, membeli dan sebagainya ya, yang habis pakai itu secara kredit. Berarti nanti bagaimana?
Analisisnya itu kas ya. Kasnya itu di situ apa? Maksudnya harta berupa perlengkapan ya. Harta berupa perlengkapan itu bertambah di sebesar berapa tadi 2 juta. Kemudian hutang kredit bertambah ya. Itu untuk mekanisme dividen kredit. Selanjutnya ya, nanti kalian di grup ini kalian sekarang berkelompok ya, membentuk kelompok. Ibu bagi kelompoknya ada 3 kelompok ya, masing-masing beranggotakan 4 orang, ada yang 3 orang. Kelompok pertama ya, diingat-ingat anggotanya ada Indra, ada Siti, ada Cut, ada ya. Kelompok yang kedua ada Desi, ada Zeka, ada Rafika, dan ada untuknya. Kemudian pertama itu membahas karakteristik perusahaan jasa ya, bukti transaksi, ketua kelompoknya Desi. Yang kelompok 3 membahas mekanisme ya. Kemudian setelah kalian presentasikan ya, dimulai dari sekarang berkelompoknya. Ya, ternyata sudah 15 menit berlangsung. Sekarang silakan Iya Bu, Nggak suaranya jelas, Ibu. putus Bu. Suara Ibu putus-putus, Ibu. Jaringan mungkin. kelompok yang Ibu tunjuk tadi untuk maju presentasi untuk Nggak jelas, Bu. Putus-putus, Bu. Oke Bu, kami presentasi duluan Bu. Tentang apa saja ya di kelompok tadi. Ibu lihat tadi kayaknya aktif sekali. Berarti Bu Linanya lempar ya. Keluar Bu Linanya ini Bu. Iya. Sinyalnya soalnya di sana lagi mendung ya kayaknya. Iya Bu. Hari ini sinyal tidak bagus. Betul Bapak Ibu, itulah kendalanya kalau misalkan kita kegiatan pembelajaran itu menggunakan daring ya seperti ini Bapak Ibu. Bu Lina, sudah masuk lagi, enggak Bu Lina teruskan. Ya, maklum Bu, saya pakai tethering Bu, di sini tidak ada wifi. Ya, Ibu lanjutkan ya Nak ya. Tadi kan sudah pada berkelompok ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Sekarang ketua kelompoknya maju untuk presentasi. Untuk kelompok 1 silakan Indra, bagaimana pembahasan kalian di dalam kelompok tentang tadi
karakteristik perusahaan jasa. Apa yang bisa kalian simpulkan di dalam kelompok itu? Silakan Indra. Baik Bu, sebentar ya Bu, saya lihat dulu. Biar saya aja Bu, mewakili Bu. Alhamdulillah, karena hasil kelompok kami dapat memberikan sedikit karakteristik tentang perusahaan jasa. Yang pertama, tidak memiliki wujud atau abstrak, ya. Produksinya variasi dan tidak dapat dipisahkan antara produk yang dikonsumsi. Itu aja Ibu, terima kasih. Oh, bagus. Kelompoknya Indra ternyata aktif-aktif ya, bisa menyebutkan apa saja karakteristik perusahaan jasa. Kelompok yang kedua untuk Desi, ketuanya, silahkan untuk bukti transaksi. Apa saja Bu, yang termasuk? bukti. Ya, bukti ekstern itu apa saja yang kalian bicarakan? Bukti transaksi ada 2 Ibu, bukti ekstern dan bukti intern. Kalau dia bukti ekstern itu seperti faktur, nota debit, nota kredit, dan cek Ibu. Oh iya, sip, good job, kalian memang pinter-pinter, anak ibu yang hebat. Yang ketiga ada kelompok dari ketuanya untuk Mardalena. Kalian itu kan tadi mencoba mengerjakan tentang mekanisme debit dan kredit. Sekarang Ibu minta berikan contohnya, bagaimana kamu menganalisis tentang mekanisme debit kredit itu tadi? Iya Bu, terima kasih untuk kesempatan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami tadi ngambil contoh transaksi itu pada saat pendirian usaha, Tuan Amin itu menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran awal modalnya. Nah, analisa kami itu aset bertambah berupa kas, atau kas itu bertambah dari kelompok aset itu sebesar 10 juta di debit. Kemudian modal juga bertambah Bu, 10 juta di sebelah kredit. Itu Bu, sekian dari kelompok kami. Oh, terima kasih. Kalian ternyata pinter-pinter untuk pelajaran akuntansi. Ibu senang sekali ya. Kalian bersemangat di dalam berkelompok. Ya, walaupun di siang hari, tapi kalian masih tetap semangat. Itu ya materi tentang hari ini. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan LKPD yang semalam Ibu bagikan bersamaan dengan link videonya ya. Di situ kalian ada penugasan mandiri, ada penugasan kelompok. Jangan lupa juga minta tanda tangan orang tua. Nanti orang tua mengecek apakah sudah mengerjakan tugasnya apa belum. Di LKPD itu nanti orang tua bisa mengeceknya. Nanti akan Ibu nilai ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada karakteristik perusahaan jasa yang mana jasa itu tidak dapat diwujudkan, tidak berwujud, tapi bisa kita nikmati. Kemudian ada bukti transaksi ya yang kita peroleh setelah kita belanja, misalnya di Indomaret ya, itu ada bukti transaksinya. Kemudian ada mekanisme debit dan kredit ya. Untuk mengingatnya tadi pakai ingatan apa? Rokok Cisamsu ya. Cisamsu 234 itu yang saldo normalnya di kredit. Ya, Cisamsu, rokok Cisamsu. 234 itu di kredit. Kemudian untuk 1 dan 5 itu di debit untuk saldo normalnya. Saya rasa ya, Ibu rasa sudah paham semua tentang materi hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan melangkah ke pelajaran selanjutnya tentang jurnal umum. Nah, jadi step by step pelajaran akuntansi. Sebelumnya ada persamaan dasar akuntansi sudah paham, ada mekanisme debit kredit paham, nanti kita melangkah ke jurnal umum. Situ adalah tahap pencatatan akuntansi ya. Terima kasih anak-anak Ibu semua sudah bersemangat ikut pelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, untuk pimpin doa penutup biar kita selamat
pulangnya ya. Mungkin ada yang cari wifi di kafe biar kita selamat pulangnya. Minta tolong Widya pimpin doa ya. Silahkan Ya, Widya. Bu. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga kalian selalu bersemangat di dalam pelajaran akuntansi ya, walaupun akuntansi itu menghitung uang tapi bukan uang sendiri. Berdoa saja semoga ke depan kita punya uang yang banyak ya. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.